warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada bab ini kami akan menjelaskan mengenai bab metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi dalam tubuh manusia yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap bekerja. Berikut merupakan fungsi dari metabolisme, di mana metabolisme berperan dalam proses pernapasan, pencernaan makanan, mengalirkan darah, memperbaiki sel dan memperbarui sel, mengendalikan suhu tubuh dan memicu kontraksi otot, serta menghilangkan limbah melalui urin dan feses, serta menjaga fungsi otak dan syaraf. Berikut juga merupakan cara-cara kerja metabolisme dibagi menjadi 3 subbab sebagai berikut. Subbab pertama, enzim. Enzim merupakan suatu zat yang bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup, mengatur laju di mana reaksi kimia berlangsung tanpa dengan sendirinya diubah dalam proses. Proses biologis yang terjadi dalam semua organisme hidup adalah reaksi kimia dan sebagian besar diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak dari reaksi ini tidak akan terjadi pada tingkat yang jelas. Enzim mengkatalisasi semua aspek metabolisme sel. Fungsi enzim. Enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Enzim sangat penting untuk respirasi, mencerna makanan, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Enzim adalah fasilitator hebat kehidupan. Mereka menciptakan kondisi yang diperlukan agar reaksi biokimia terjadi dengan cepat. Sifat kimia enzim. Semua enzim pernah dianggap protein, tetapi sejak 1980-an, kemampuan katalistik asam nukleat tertentu yang disebut ribozim atau RNA katalitik telah ditunjukkan menyangkal aksioma ini. Ada ribuan enzim dalam tubuh manusia, contohnya lipase, amilase, maltase, maltosa, tripsin, asetilkolinesterase, dan helikase. Subbab kedua, katabolisme. Katabolisme yang berarti mencacah atau proses pencernaan degradasi dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Jenis reaksi katabolisme adalah reaksi eksergonik, karena nantinya reaksi ini akan melepaskan energi, contohnya pada pencernaan glukosa, di mana glukosa akan memecah molekul tinggi energi menjadi molekul yang lebih sederhana. Energi yang dilepaskan oleh reaksi eksergonik adalah ATP atau adenosin trifosfat. ATP tersusun dari glukosa ribosa, basa nitrogen adenesin, dan 3 gugus fosfat. Di katabolisme ada yang namanya katabolisme glukosa dengan oksigen, yang meliputi respirasi aerob. Dan di respirasi ini ada 4 tahapan, di antaranya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Lanjut ada katabolisme non-oksigen yang meliputi respirasi anaerob dan fermentasi. Yang terakhir adalah katabolisme protein dan lemak. Subbab ketiga, anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Anabolisme dan katabolisme saling bertentangan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena seringkali hasil dari anabolisme merupakan senyawa pemula untuk proses katabolisme. Anabolisme meliputi 3 tahapan dasar. Pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Kedua adalah aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Ketiga, penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya Eliza, saya Sofi, Saya Hanafi. Saya Herman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya Eliza. Saya Sofi. Saya Hanafi. Saya Herman. Kami undur